Koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Saiful Bahri, calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 dari SMP Negeri 5 1 Atap Curug Bitung, Kecamatan Curug Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada video ini, saya akan memaparkan pemahaman tentang koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Koneksi antar materi ini akan saya sajikan dengan model refleksi 4P. Refleksi 4P di antaranya yaitu 1. Peristiwa, 2. Perasaan, 3. Pembelajaran, dan 4. Penerapan. Refleksi yang pertama yaitu peristiwa. Momen yang paling penting, menantang dan mencerahkan bagi saya pada proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah: yang pertama, saya dapat mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara serta nilai-nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.1 dan modul 1.2, sehingga saya semakin memahami tugas seorang pendidik, yaitu menuntun murid berkembang sesuai kodrat yang dimilikinya dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, saya dapat menganalisis nilai-nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, sehingga saya mendapatkan ide untuk merancang kegiatan-kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid dan meningkatkan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Selanjutnya, saya dapat membuka mata tentang bagaimana seharusnya memenang seorang murid, menyikapi cara berpikirnya, menghadapi berbagai perilakunya yang mungkin terjadi karena adanya ketidaksempurnaan pemenuhan prima kebutuhan dasarnya, dan bagaimana saya harus memberikan pembelajaran sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak, wiraga, wirama, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kaitan modul, pada modul 1.1 dijelaskan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, mengenai pendidikan yang menghamba pada anak dengan berorientasi pada murid dan juga menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Sesuai pemahaman saya, hal tersebut selaras dengan nilai guru penggerak yang berpihak pada murid dan peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajar baik di sekolah maupun di kelas. Selanjutnya, refleksi yang kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan seorang yang berada pada kondisi malam hari yang mati listrik dengan keadaan menjadi begitu gelap, dan setelah menunggu lama, akhirnya tiba-tiba listrik menyala dan seketika perasaan menjadi begitu bahagia. Listrik saya ibaratkan sebagai ilmu dan pengalaman dari semua proses yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak yang saya ikuti saat ini. Saya merasa bersyukur dan senang karena mendapat ilmu sekaligus pencerahan dalam mendidik murid dari pendidikan calon guru penggerak. Sebelumnya, saya tidak bisa melihat hal-hal yang benar yang seharusnya dilakukan dalam mendidik murid, tetapi sekarang jiwa dan mata saya terbuka untuk melihat hal-hal yang seharusnya diterapkan dalam mendidik murid. Saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap modul, serta termotivasi untuk terus memperbaiki cara mendidik menjadi lebih baik dari yang telah saya lakukan sebelumnya. Refleksi yang ketiga adalah refleksi pembelajaran. Sebelum momen-momen yang sebelumnya
disampaikan terjadi, saya berpikir bahwa satu, cara mengajar yang selama ini saya lakukan sudah merupakan cara pembelajaran yang terbaik. Dua, perolehan nilai siswa yang tinggi adalah kesuksesan dalam proses pembelajaran. Tiga, refleksi tidak perlu dilakukan karena pembelajaran yang saya lakukan menurut pandangan saya sudah sangat baik. Dan empat, diskusi mengenai proses pembelajaran di dalam kelas dengan guru lain karena hal tersebut tidaklah penting dilakukan. Tetapi sekarang, setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, pembelajaran 1, pembelajaran yang saya lakukan tidak sepenuhnya benar. Banyak kekeliruan pada pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya. Pembelajaran 2, setiap murid memiliki kodratnya masing-masing. Saya sebagai seorang pendidik harus bisa menuntun murid agar dapat mengembangkan kodratnya. Pembelajaran 3, saya harus menjadi pemimpin pembelajar yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, bermakna, dan dapat memfasilitasi setiap kodrat yang dimiliki oleh setiap anak. Pembelajaran yang 4, saya harus mampu melakukan refleksi dan kolaborasi dengan rekan guru lain untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya lakukan. Pembelajaran 5, saya harus selalu melakukan praktik baik dan membagikannya kepada rekan guru lainnya. Refleksi yang keempat adalah penerapan. Dalam menerapkan ilmu yang saya peroleh dari modul 1.1 dan modul 1.2, rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, antara lain, 1. Berpihak pada murid. Sebagai pendidik, saya akan menuntun siswa sesuai bakat dan minat dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka menjadi individu-individu yang bijaksana dan siap untuk bermasyarakat. 2. Reflektif. Saya akan menjadi pendidik yang reflektif untuk berpikir terbuka dengan selalu mengevaluasi kelebihan dan kelemahan yang ada pada diri saya, baik secara mandiri maupun dengan mengajak orang lain. 3. Mandiri. Saya akan menjadi seorang pendidik yang mandiri dengan motivasi tinggi untuk terus bergerak meningkatkan kompetensi demi perbaikan pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. 4. Kolaboratif. Saya akan menjadi guru yang kolaboratif yang dapat bekerja sama dengan sesama dan orang lain serta dengan komunitas praktisi untuk menggerakkan terjadinya transformasi pendidikan ke arah kemajuan yang lebih baik. 5. Inovatif. Saya tergerak untuk menciptakan hal-hal baru, baik berupa metode maupun media atau alat pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan siswa, dan terus membuat berbagai karya, baik video pembelajaran maupun modul ajar yang interaktif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2. Jadilah guru yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih atas perhatian. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.